لطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ونبانيها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah, terkhusus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah, Al-Ikhwan, ya mohon maaf, seluruh jajaran pengurusan ketertiban Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat. Juga seluruh para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhwan, sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Mudah-mudahan di malam hari ini kita ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah pengajian ini Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan kelak jika wafat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak yang sama-sama saya muliakan, malam hari ini malam kajian ilmu penting, Pak. Sangat penting orang beragama, karena Nabi bersabda, man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah wa alaihi bil ilmi wa man arada huma wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kehidupan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, dua-duanya bahagia, maka harus dengan ilmu. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Para jamaah, kita malam hari ini mengkaji tentang satu ucapan ulama dalam kitab Nirsaul Ibad ataupun Naswaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Tahara Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul salisata asyara anil Hasan Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akabirit tabi'in man la adaba lahu ma'allah wa ma'al khalqi la ilma lahu ya'tadu bihi wa man la sabara lahu ala tahmilil balaya wa ala khalqi wa ala masyaqati ijnabil ma'asi wa ala adil faraidi la dina lahu ya'tadu bihi wa man la wara'a lahu anil haramat wa syubhat la zulfalahu. Telah berbicara Hasan Basri, ulama besar, Pak, luar biasa. Beliau akbar tabi'in, pangkatnya akbar tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Siapa para tabi'in? Tabi'in itu apa sih, Pak? Tabi'in ini
adalah generasi ketiga setelah Rasulullah. Rasulullah mempunyai kawan namanya sahabat Nabi. Nah, berarti sahabat hidup bersama Rasulullah. Sahabat mempunyai murid tabi'in. Tuh. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Nabi diturunkan ilmunya kepada sahabat. Sahabat diturunkan kepada tabi'in. Tabi'in diturunkan kepada itba'it tabi'in. Nah, ini berarti generasi kedua. Sahabat itu orang yang bertemu hidup bersama Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan sebagainya. Nah, tabi'in mah tidak bertemu Rasulullah, bertemunya dengan sahabat. Itba'ut tabi'in tidak bertemu dengan sahabat, bertemunya dengan tabi'in. Itu generasi ketiga. Kata Rasulullah, ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bagus, yang paling afdol dari generasimu? Ditanya, Rasul jawab, khairul quruni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebagus-bagusnya generasi keilmuan adalah orang-orang yang hidup bersamaku. Berarti siapa? Sahabat. Summal ladzina yalunahum, dan orang-orang yang hidup bersama sahabat. Summal ladzina yalunahum. Nah, ini Hasan Basri tabi'in, berarti hidup generasi kedua. Generasi ketiga itba'ut tabi'in. Siapa diantaranya? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini generasi ketiga mereka. Kata Rasulullah, kalau mau ikutin jelas segi keilmuannya, jangan jauh-jauh dari generasi ketiga ini. Satu sahabat, dua tabi'in, tiga itba'ut tabi'in. Sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Tabi'in dan itba'ut tabi'in. Ulama kita yang empat, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Imam Maliki. Ada orang sekarang, ngapain sih ikut Imam Syafi'i? Dia juga manusia katanya. Ikut ulama salaf saja. Kagak ngerti dia apa. Salaf itu adalah orang yang hidup generasi ketiga setelah Rasulullah. Generasi terbaik siapa itu? Imam Syafi'i. Dia menganggap orang yang klaim seperti itu, saya ini salah katanya. Ikutin ulama salaf. Salaf yang mana? Ya, salafnya salaf yang sebelah sini. Pada yang dikatakan salaf, bicara juga ilmuannya kata Rasul. Dari tabi'in 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. 100 tahun pertama Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya tahu tahun kedua sahabat tabi'in, tahun ketiganya, 3 tahun ketiganya adalah itba'ut tabi'in, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, kita madhab apa Pak? Rata-rata di Indonesia sholat kita itu madhab siapa? Syafi'i. Udah, insyaallah lurus benar, on the right track, ada dalam jalur yang benar. Kenapa? Karena perintah Rasul. Ikuti generasi aku. Siapa? Sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in. Siapa itba'ut tabi'in yang luar biasa dalam segi ilmuannya? Syafi'i di antaranya, Imam Hanafi di antaranya, Imam Hambali di antaranya, Imam Abu Hanifah di antaranya. Luar biasa. Maka yang sholat-sholatnya pakai usolli fardhol maghribi, patut Imam Syafi'i. Di sini pakai apa? Pakai usolli apa?
pakai, benar. Kalau yang nggak pakai, benar. Madzhab Imam Maliki. Yang nggak benar, ngomong begini, usul Imam Bid'ah. Nah itu yang nggak benar, karena dia kagak ngaji. Kalau dia ngaji malam ini, insya Allah sadar. Nah, kata Hasan Basri ini panglima atau dia tuh pemimpin itu Pak, pemimpin di tabi'in. Mala ada balahu ma Allah wa al-haqi la ilma lahu. Enteng ucapannya. Barang siapa yang tidak punya adab, tidak punya etika dalam berperilaku, dalam bekerja, dalam berbicara, maka dia tidak punya ilmu sekalipun dia berilmu. Ada kepada siapa? Ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Maka dalam pepatah yang lain, al-adab qaulul ilmi. Adab mah, akhlak mah, adab itu akhlak boleh. Akhlak itu berada di atas ilmu. Ada orang Pak berilmu luar biasa, hebat, tapi tidak punya akhlak. Jelek apa enggak? Jelek. Iya ya, disebutnya mah dia itu kiai, ulama. Kok begitu ya akhlaknya? Udah jelek itu misalnya. Kok akhlaknya begitu ya kiai, ulama, ustaz padahal. Masya Allah. Jadi keilmuannya hilang. Bagaimana dia bersikap kepada orang dewasa, bagaimana dia bersikap kepada yang di bawah dia umurnya. Nah ini akhlak. Kalau dia tidak bisa menghargai sesama manusia, ke yang bawah umurnya tidak bisa menghargai, kepada yang lebih tua tidak bisa menghormati, maka merasa pasti tidak berilmu. Jadi akhlak mah harus dikedepankan. Ketika seseorang terjun di masyarakat, hati-hati. Di masyarakat orang nomor satu adalah Pak RT. Betul Bapak? Betul. RT itu nomor satu. Direktur perusahaan, tugas tinggi. Direktur, bos, datang ke lingkungan karena Bapak RT. Tidak bisa dia datang ke lingkungan, bla 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 ngomong seenaknya, nyuruh gini-gini, nggak bisa. Ada komando Pak RT. Itu. Jadi ada akhlak ataupun etika harus benar-benar diterapkan. Kalau tidak, kata Hasan Basri, dia tidak beradab, hilang agama. Itu ada terhadap makhluk. Bagaimana adab terhadap Allah, sama akhlak kepada Allah juga. Bagaimana adab kepada Allah, para hadirin sekalian. Apa yang Allah perintahkan laksanakan. Selama dia dalam keadaan tenang, tidak ada aktivitas wajib, datang waktu sholat, berangkat menuju masjid, itu adab kepada Allah. Ada orang lulusan pesantren, kitabnya doang, misal Qurannya tahfidz 30 juz. Datang waktu adzan masih santai-santai di depan rumah ngerokok ngopi, padahal dia tidak lagi sibuk Pak. Masyarakat pada ke masjid, pada jalan berangkat sholat berjamaah. Nah ini kita lihat nilai manusia Pak. Kira-kira di dalam hati para jamaah lihat orang begitu bagaimana? Nah, pasti dalam hatinya, ih kok dia ya, padahal orang ngerti ya, kok begitu sih? Oh, padahal dia lulusan pesantren, berilmu, misalnya, hafidz Quran dan lain sebagainya. Nah, harus diterapkan adab kepada makhluk dan adab terhadap
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak Pak, kita akan dianggap orang yang tidak beragama. Dia rajin ke masjid berjamaahnya luar biasa, tapi akhlak terhadap tetangga pun begitu, ngomong seenaknya, sekali ngomongnya sakit hati saya mendengar omongan dia. Karena ada begitu banyak yang di komplek kita Pak, benar apa enggak? Rajin dia jamaahnya ke masjid, tapi kok begitu ya? Orang tidak akan hitung-hitung dia ke masjid, dia duha, dia tahajudkan, enggak. Yang dihitung oleh orang itu adalah akhlaknya di masyarakat. Bagaimana dia berakhlak? Akhlak itu nomor satu. Hati-hati. Akhlak itu ibaratnya angka 1, yang lainnya kan 0 Pak. Ketika dia punya akhlak bagus, punya nilai 1. Misal 1, dia kaya 0 jadi 10. Dia baik 0 jadi 100. Dia rajin ibadah, rajin sholat 0 banyak. Itu bernilai makanya ya. Tapi kalau dia tidak punya akhlak, hilang akhlaknya. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, rajin kerja bakti, rajin sedekah, karena berakhlak hilang angka 1-nya Pak. Tinggal berapa itu? 0. Tidak berarti. Ya begitu kan di masyarakat juga Pak, gitu ya. Sama di masyarakat juga, ketika tidak berakhlak, mau kaya mau miskin, jelek di mata tetangga. Maka kata Hasan Basri, ingat, hati-hati orang yang tidak berakhlak, maka hilang agamanya. Wa man la wa'alahu anil maharim wasuhat la zulmalahu. Barang siapa yang tidak punya kehati-hatian dalam memakan perkara yang haram, dalam memakan perkara-perkara yang tidak halal, maka tidak ada martabat baginya. Kedua, kata Hasan Basri, barang siapa yang tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, tidak apik, terpaduli arek haram, arek halal, tak peduli mau haram mau halal, mau punya saya atau bukan punya saya mau makan aja. Bagaimana itu? Kata Mama Hasan Basri, la sulpa, dia tidak punya martabat di depan Allah dan tidak punya martabat di depan manusia. Ya Allah, benar Pak ya? Jadi anjurannya adalah hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Ini di sini tidak membahas tentang masalah bagaimana kalau kita makan makanan yang haram, apakah sholat kita diterima, sedekah kita diterima? Tidak. Ini mah hanya berbicara tentang bagaimana orang yang memakan perkara yang haram, penilaiannya di depan Allah, di depan manusia. Cuma itu doang. Di depan manusia, orang yang tidak punya kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan tidak punya martabat, selalu dihina orang. Contoh, misalkan ada orang ngerti agama, pinter agama, cuman gara-gara dia ada ujian dalam ekonominya, beranilah dia mencuri harta tetangga, mencuri motor tetangga. Ketahuan. Kira-kiranya Pak, ketika ketahuan oleh masyarakat, orang itu tetap dihormati atau tidak? Tidak. Padahal dia ustaz Pak, dia kiai Pak, benar apa enggak? Hilang martabatnya. Ya Allah ya Rabbi, Fajr itu dia
biar nggak jelas Ustaz ini katanya. Enggak begitu. Udah ajar mobil hilang itu keustadannya. Nah, bisa. Terus kita sering melihat, maaf sebagian orang berpikir begini, ketika ada preman-preman pasar yang sering melak-malakin orang di terminal, di tempat-tempat ramai, pekerjaannya malak aja, pungli yang gak jelas, malak haram, pungli haram, betul apa tuh Pak? Haram kan? Bagaimana pandangan kita terhadap orang itu? Hina di mata orang, betul apa enggak Pak? Tidak ada martabat, hilang martabat. Oh, ada preman itu silakan, malas kesananya. Loh, kenapa dikatakan malas kesananya kata orang itu orang preman? Oh, kata Hasan Basri, makannya makanan yang haram, dia tidak bermartabat. Belum lagi penilaian Allah. Orang yang makan makanan yang haram, hati-hati. Kata Nabi begini, kullu lahmin nabata minal haram fanaru aula bih. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, nah api neraka lebih utama baginya. Makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, atau minumannya halal tapi dibeli dengan uang yang haram, bagaimana? Fanaru aula bih. Api neraka lebih utama baginya. Sholatnya rajin, tahajud rajin, duha rajin, sedekahnya rajin, tidak ada gunanya. Sebab tenaga yang dipakai adalah dari perkara yang haram. Masya Allah. Mudah-mudahan kita memberikan istiqomah oleh Allah untuk mencari harta yang halal. Amin ya Rabbal alamin. Terus lagi dia masuk kepada golongan orang yang muflis. Bagaimana muflis? Orang yang bangkrut datang ke akhirat dengan membawa pahala banyak Pak. Duha, tahajud, sedekah, berjamaah, banyak sebulan pahala. Datang ke akhirat sebelum masuk surga, stop kata malaikat. Ada apa? Dulu Anda di dunia sering nyakitin orang, tuh orangnya minta menuntut kepada Anda. Bagaimana bayarnya? Amal kita diberikan kepada orang itu. Kamu pernah nyakitin tetangga? No, tetangga sampai kagak bisa tidur kalau malam-malam karena kamu sering nyetel musik kegedean. Bisa. Tetangganya kagak redo, tetangganya sakit gigi, lu nyetel musik gede-gede banget, mau keluar kagak berani. Lo amal kasih. Ya Allah. Kalau ngomong kamu kagak baik, kagak bener nyakitin orang, kasih amalan kita. Nyuri harta orang, kasih lagi amalan kita. Sampai habis harta apa ibadahnya, habis. Sedangkan yang nuntut masih banyak orang yang tersakiti oleh dia. Ya Allah ya Rabbi, ini habis pahalanya. Bagaimana itu? Dosa yang disakiti oleh orang tersebut diberikan kepada kita. Amalnya habis, tinggal dosa. Kalau di dunia uangnya habis, tinggal hutang. Maka mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muflis. Jadi benar-benar hati-hati makan perkara yang haram Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang kita nafkahkan kepada keluarga, maka akan jadi tenaga untuk keluarga. Bagaikan tanaman, kalau tanaman dipupuknya dengan pupuk yang bagus, yang mahal, maka panennya juga akan bagus, akan banyak menghasilkan uang. Tapi jika tanaman dipupuk dengan pupuknya yang jelek, pupuknya yang buruk, tidak akan pernah subur itu tanaman. Sama, keluarga kita jika dinafkahi dengan perkara yang haram, maka kelak sulit anak kita akan menjadi anak yang soleh. Kita sendiri pun
akan susah diarahkan untuk melaksanakan kebaikan. Kenapa saudara-saudara kita berbicara di luar sana jarang sholat, jarang ngaji, jarang thalaqul ilmi? Kenapa? Disuruh sholat ogah-ogahan, suruh berhenti mabok ogah-ogahan, suruh berhenti judi ogah-ogahan. Kenapa? Oh, karena makanannya dimakan dari perkara yang haram. Makanan yang dikonsumsi yang haram dikonsumsi dengan haram, maka akan mengalir juga tenaga yang haram, sulit diarahkan kepada hal yang baik, akan cepat jika diarahkan kepada hal yang buruk. Maka kata Hasan Basri, hati-hati dalam makan makanan, jaga jangan sampai makan makanan yang haram. Dan makan makanan yang subhat. Wah, ini nih ada berat buat kita, Pak. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Subhat itu apa? Percampuran bainal halal wal haram, antara haram dan haram. Tidak murni halal, itu subhat. Apa yang tidak bisa kita makan? Apa yang bisa kita makan, Pak, dari perkara yang halal sekarang? Susah. Sudah rata-rata tercampur oleh yang haram. Ya Allah ya Rabbi, yang kerja di kantor, di perusahaan, kerjanya harusnya 8 jam. Ketika ada bos marahin, ketika tidak ada bos pakai tidur. Kira-kira itu murni halal atau campur subhat? Kira-kira Pak jawab. Kata bos, kamu kerja harusnya 8 jam. Tapi ketika kamu ada malas-malasnya tidur lain lah. Itu subhat apa bukan, Pak? Subhat. Susah. Kerja di pabrik, kerja di manapun, apalagi kerja sebagai ASN, pegawai negeri. Pajak dari pemerintah tercampuri oleh pajak-pajak perusahaan-perusahaan, maaf yang kurang baik, pajak minuman keras dan lain sebagainya, pajak malam dan sebagainya. Gajinya digaji oleh untuk pegawai negeri, gajinya digaji untuk biaya operasional sekolah, gajinya dibikin untuk apa? Pajaknya dibikin untuk jalan aspal, pajaknya dibikin sekolahan, pajaknya disumbangin ke masjid. Kira-kira apa? Benar apa enggak? Maka tidak ada jalan lain dari zaman menerima istighfar yang banyak. Sudah tidak ada yang murni. Hebat kalau ada yang murni, hebat sekali. Ya Allah ya Rabbi. Maka semuanya yang kerja jadi guru di sekolah, guru yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah dari biaya operasional sekolah, tercampuri pajak-pajak dengan pajak-pajak yang lainnya, mungkin yang kurang baiknya dan lain sebagainya. Nah, maka sulit untuk mencari yang halal. Artinya banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal subhat di sini begini, Pak. Itu mah barusan saya katakan terlalu jauh. Ada barang yang tidak jelas di depan rumah kita. Kita menemukan uang 10.000 rupiah. Subhat antara haram dan halal. Jangan dimakan. Kalau mau diselamatkan, bagaimana? Pegang dulu daripada diambil oleh orang, masukin ke kotak amal. Mudah-mudahan pahalanya untuk orang yang punya uang ini. Ada buah-buahan di tetangga, buah mangga, ini haram apa? Ini yang punyanya ngebolehin apa enggak ya? Ngebolehin apa enggak ya? Antara boleh dan tidak. Kalau boleh halal, kalau tidak haram. Berarti percampuran bainal halal wal haram. Subhat namanya, kata ulama, jangan dimakan. Jadi ini subhat sangat dilarang.
di sisi Allah dan di sisi manusia. Ya Allah, ya Allah. Jadi jelas kita di zaman akhir ini Pak, sudah kalau merasa tidak banyak untuk melakukan amal ibadah paling jangan memperbanyak berbuat dosa. Kita mau dapat umur Pak, umur udah di atas 40 tahun bahkan 50 tahun, gas orang pikiran naon-naon, selagi ada kesempatan ibadah masih rajin lah. Di samping sudah bekerja cari nafkah, masjid aja lah. Hati kita terkait dengan masjid supaya apa? Gugur dosa-dosa kita di masa lalu. Jangan sampai kita keras hati kita. Oleh kenapa hati kita keras? Karena hati kita sendiri tidak mau diarahkan kepada hal-hal yang baik oleh kita sendiri. Ada orang, wah, ditanya, kenapa kalau jarang ke masjid, jarang ngaji ya? Saya belum dapat hidayah, belum dapat hidayah. Salah aja ngomong begitu. Hidayah itu kan petunjuk. Taufik itu pelaksanaan. Taufik hidayah makanya. Hidayah itu cara, arah, petunjuk. Pak, yuk sholat berjamaah. Maaf ya, saya belum dapat hidayah nih, caranya. Itu udah hidayah, itu petunjuk. Mau kapan dia berubah kalau dia tidak berubah sendiri? Tinggal melangkah, memaksakan. Sebenarnya kalau belum ada yang pernah ngajak majlis taklim jauh, nah itu baru Pak, belum ada hidayah. Ini petunjuknya sudah ada, tinggal dia mempraktekkan. Taufik namanya, diselaraskan antara petunjuk dan gerakan. Disuruhnya sudah apa nih? Suruhnya udah, yuk ngaji, yuk sholat. Tinggal dia berangkat apa enggak. Kan kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seorang makhluk sehingga dia berubahnya sendiri. Dalam hal ibadah juga begitu. Masjid ada, majlis taklim ada, oh ustaznya udah ada, kiai udah ada, DKM sudah ada, masuk berubah kamu dengan diri kamu sendiri. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali. Maka kata Hasan Basri dalam ucapan yang terakhirnya adalah, jagalah makanan-makanan kita yang masuk ke dalam perut dari perkara yang haram, karena dia tidak akan pernah bermartabat di depan Allah dan di depan manusia. Sungguh banyak keterangan-keterangan makanan-makanan yang haram. Suatu ketika dalam hadis Arba'in, hati-hati makanan yang haram. Seorang laki-laki berdoa kepada Allah siang dan malam, tetapi kata Nabi, makanannya dari yang haram, mencuri, korupsi, pakaian dari yang haram, minuman dari yang haram. Kata Nabi, mau bagaimana Allah menerima amal ibadahnya? Mau bagaimana Allah mengabulkan doanya? Sedangkan kita hidup di dunia ini adalah mengharapkan kebahagiaan akhirat. Akhirat akan bahagia jika bekal di dunia kita dipenuhi
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini ada sebuah kesimpulan dari ucapan kita. Kata Hasan Basri adalah barang siapa yang tidak berakhlak maka dia tidak beragama. Barang siapa yang tidak yang tidak apik dalam makanan maka dia tidak disebut orang-orang yang bermartabat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua Pak ilmu yang bisa dibawa ke rumah. Satu, harus berakhlak. Kedua, jaga perut kita dari perkara yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah tausiah kita pada malam hari ini ya. Waktu masih ada, masih ada waktu kita. Barangkali ada 1-2 orang Pak mau bertanya atau apa? 7 menit lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan. Ya silakan. Mungkin saya hanya ingin menanyakan tadi akhlak ya. Saya ingin menanyakan tadi pewaris para nabi. Ya, termasuk mungkin terakhir kita para ulama kan Ustaz gitu kan. Nah di kita ini kadang-kadang dalam acara-acara gitu Pak ya, dalam acara-acara memakan tasyakuran gitu ya. Nah mungkin tahlilan kita kan ulama itu kan biasanya kan ini antara ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan. Nah ini kadang-kadang kan lagi trennya kan, wah dia mereka itu manggil tasyakuran ini manggil ibu-ibu gitu kan. Padahal di situ di masjid itu ada para ulama gitu. Nah ini bisa dikatakan subhat nggak gitu kan? Ya mungkin ya itu yang abdolnya kita ulamanya kan mungkin atau gimana gitu Pak. Jadi mungkin kita bisa mengarahkan gitu kan sebagai dari itu mungkin lebih abdolnya dengan ulama gitu, atau termasuk subhat gitu. Jadi dalam tasyakuran itu Pak ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Yang ditanyakan adalah abdolnya ngundang siapa gitu, bagaimana? Ya, pada bagian. Ngundang siapa? Ngundang siapa? Atau jelas yang paling abdol adalah ngundang para alimul ulama. Guru-guru kita dulu di pesantren selalu memanggil para alimul ulama dalam tasyakurannya. Kenapa? Karena ulama mah ketika ngucapin aminnya bisa disuruh Al-Fatihah, benar Fatihahnya, benar ya Pak? Bareng-bareng dengan bapak-bapak masih ada yang wala bedolin, magedu bingalaihin bin. Ya sekalipun itu tidak buruk Pak ya, karena mampunya begitu kan. Tetapi kalau manggil orang-orang yang ngerti, nggak usah ulama lah, orang-orang ngerti yang kita pohonnya itu paham lah. Nah itu yang lebih abdol, yang pimpinnya dia, yang hadirnya juga di samping bapak-bapak ada orang-orang ngerti di samping kita. Maka maaf ketika di kampung atau di dunia-dunia yang bau-bau pesantren lingkungannya menghargai kiai ulama ustadz luar biasa. Ada tahlilan nih, ya kita masih berbagi pengalaman Pak ya, gak ada maksud apa-apa. Yang hadir ustadz 10, ustadznya 10 biji, walaupun dia tidak baca apa-apa, beda berkatnya. Ada gitu nggak Pak di lingkungannya Pak?
Ada nggak? Ini Ustaz nih, ada 2 orang nih. Mereka cuma 1, tapi ada Ustaz nih. 2, oke. Ustaz ini 2 orangnya nih. Kenapa kok 2 sih? Atau beda nih mah. Yang lagi pakai ilmu, lain nih mah. Pakai ilmu. Ya. Kok saya 1? Kalau nggak pakai ilmu katanya ikut-ikutan doang. Iya. Berarti cina itu mah nggak ikhlas. Ulangannya nggak ikhlas. Kita memberikan penghargaan kepada guru kita, ulama kita. Kan ilmu itu sangat mahal begitu. Jadi kenapa ulama orang ngerti, orang paham agama atau ketika dia baca doa itu paham apa yang dia baca, Pak. Yang mimpin doa itu minimal artinya mah apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau. Coba yang cuma ada yang ngapalin, bukan jelek Pak ya. Ini bukan, saya berbicara bukan jelek, bukan perbandingan. Mungkin kalau Ustaz paham yang lebih baca dan bacanya lebih khusyuk gitu kira-kira. Jadi artinya kalau muji lebih afdol, pasti lebih afdol mengundang orang-orang ngerti gitu kan. Bapak-bapak yang lebih paham daripada ibu-ibu. Dengan mana yang dipanggil? Nanti yang lebih paham bapak-bapak daripada ibu-ibu. Supaya guyup, nilai kekompakannya ada, dua-duanya Honda. Nggak ada ceritanya buat menang dua-duanya mah bapak-bapak doang bela. Jadi saya yang lebih paham di situ sih ya. Mungkin gitu. Lagi mungkin kalau dalam tasakuran kan merupakan ibu-ibu gitu. Tapi itu kan ibu-ibu kan tidak semuanya ada arti kan, ada yang head, ada yang enggak kan gitu kan. Nah itu kan ngumpul di situ Pak ya kan, mungkin ininya kan saya setuju bapak-bapak kan gitu. Nah umpamakan itu doa-doa mereka itu dalam tasakuran umpamakan tercampurin ada yang head. Bagaimana tuh? Maka ya subhat apa enggak doa ibu-ibu yang sedang halangan? Enggak, tapi ibu-ibu yang hadir di tahlilan, 1, jangan baca yasin kalau di haid. 2, jangan pegang yasin kalau di haid. Bacanya apa? Zikir la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, dan sholawat serta amin. Baca Al-Fatihah, huruf falaq binas, ayat kursi, lillahi ma fis samawati. Jangan, tidak boleh karena dia dalam kondisi haid. Tidak boleh. Menurut kata Imam Syafi'i begitu kira-kira. Jadi siapa yang haid jangan baca itu. Subhan apa enggak doanya? Doanya enggak, orang dia amin kok, lu ngaminkan